Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi sampai di halaman 31. Nah, kawan-kawan sekalian, pembahasan tentang halaman 33 berkaitan dengan amal perbuatan tidaklah menjamin keselamatan. Ini sebetulnya sudah kita bahas secara rinci di bab-bab sebelumnya. Jadi tidak perlu sebetulnya kemudian kita ulang kembali. Begitu pula tentang mengakui karunia Allah. Ini juga sudah kita bahas di bab tentang masalah syukur. Jadi kita lewatkan. Nah, pembahasan yang termasuk penting adalah di halaman 39. Beliau mengatakan penjelasan tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kan tadi kita sampaikan bahwasannya Nabi kita yang mulia mengatakan bahwa agama ini mudah. Agama ini mudah. Dan agama ini hanya akan membuat bosan orang yang memberatkan dirinya. Nah, tadi kita sudah berikan contoh seperti orang yang mengatakan saya mau dalam satu hari saya habiskan langsung 30 juz baca Quran misalnya. Ya, tiba-tiba besoknya nggak bisa karena memang itu memberatkan dirinya. Maka pertanyaannya, apa amalan yang paling Allah cintai dan seperti apa bentuknya? Maka di sini beliau mengatakan pada beberapa hadis di awal pembahasan diriwayatkan dari Aisyah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW mengisyaratkan amalan yang paling dicintai Allah itu ada dua. Yang pertama, apa yang senantiasa dikerjakan oleh pelakunya walaupun sedikit. Maksudnya apa? Sebuah amalan kalau dikerjakan secara terus-menerus, secara terus-menerus walaupun sedikit, itu lebih Allah cintai daripada orang yang melaksanakan amalan yang banyak tapi sekali itu aja. Jelas tidak ini kawan-kawan sekalian? Contoh, ada seseorang tadi ya bilang, Ustaz, saya mau hari ini baca Al-Quran 10 juz. Bagus. Tapi besok tidak baca Quran lagi. Tidak baca Quran 10 juz lagi. Besok dengan alasan sibuk lah ini, akhirnya nggak baca Quran sama sekali. Dibanding dengan orang yang mengatakan, Ustaz, saya hari ini baca setengah halaman saja. Bahkan tidak satu halaman, setengah saja. Tapi ini bisa saya lakukan setiap hari. Maka yang baca setengah halaman tadi yang dilakukan setiap hari itu lebih Allah cintai daripada yang tadi. Ngomongnya 10 juz dalam satu hari tapi besoknya sudah nggak dilakukan lagi. Makanya di sini beliau katakan hal inilah yang diamalkan oleh Nabi, keluarganya dan istri-istrinya sepeninggalan beliau. Dan beliau melarang seseorang menghentikan amal begitu saja. Ini tidak boleh. Kalau kita sudah memulai mengerjakan amalan tertentu, nggak boleh tiba-tiba stop, berhenti gitu, nggak boleh. Karena apa? Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan kamu seperti fulan, kata Nabi. Jangan kamu kayak dia. Kenapa dia itu? Dia dulu mengerjakan sholat malam, sekarang dia tinggalkan. Jangan kayak gitu. Makanya, kenapa kok orang-orang biasanya pernah melakukan sholat malam, tapi habis itu nggak pernah lagi sholat malam? Karena apa? Pada saat dia kerjakan sholat malam di hari-hari pertama itu, langsung dia kerjakan dengan panjang, dengan rakaat yang banyak. Akhirnya apa? Besoknya semakin melemah semangatnya. Jadi kayak gitu. Maka kalau misalkan kita mau membiasakan diri sholat malam gimana? Mulai dari yang sedikit dulu. Misalkan, udah nanti sebelum tidur atau setelah sholat isya, saya witir saja 1 rakaat. Witir 1 rakaat termasuk sholat malam. Termasuk sholat, bagian dari sholat malam. Maka pokoknya setiap nanti selesai ba'diyah isya, saya witir 1 rakaat.
besok juga seperti itu, besoknya lagi seperti itu. Nanti kalau ini sudah menjadi amalan yang sangat ringan bagi kita, kan walaupun 1 rakaat, berapa orang yang melaksanakan setelah Isya kalau kita lihat? Kan hampir tidak ada ya, gitu. Jarang sekali. Nah, tapi kalau ini sudah menjadi hal yang sangat ringan, baru bisa kita tingkatkan. Dan meningkatnya pun pelan-pelan. Misalkan tadi kan sudah ya 1 rakaat, oke, sekarang saya tambah 2 rakaat genap salam, habis itu tambah, habis itu witir 1 kali salam. Udah, gitu aja dulu. Ini dilestarikan, besoknya dilakukan lagi, besoknya dilakukan. Nanti kalau ini sudah ringan baru ditambah lagi. Nah, biasanya sebagian kaum muslimin itu terlalu apa? Terlalu ngegasnya terlalu kuat, gitu. Sehingga yang jadi apa? Jebol mesinnya, gitu. Ibarat mobil itu kalau dari berhenti langsung masuk gigi 5 kita gas, apa jadinya? Bisa meledak mesinnya itu, gitu. Karena apa? Bukan waktunya, belum waktunya di gas 5, gitu. Nanti gigi 1 dulu, sudah agak laju baru turun gigi 2, kan ibaratnya seperti itu. Jadi tidak bisa langsung dipaksa dengan kuat. Kemudian juga di hadis berikutnya Nabi mengatakan doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa. Jadi kita kalau doa, salah satu syarat supaya doanya diterima jangan tergesa-gesa. Maksud tergesa-gesa itu gimana? Beliau mengatakan yaqul qad da'awtu falam yustajab li. Aku sudah doa tapi kok belum dikabulkan. Ini kalimat orang yang tergesa-gesa dalam doanya. Sudah doa, hari ini sudah doa, besok sudah doa. Habis itu hari ketiga dia bilang, kok nggak dikabul-kabulkan? Ini orang tergesa-gesa. Orang seperti ini nggak akan dikabulkan doanya. Makanya ini menjadi apa? Menjadi catatan bagi kita. Dalam berdoa pun Allah tetap memerintahkan kita untuk apa? Terus-menerus dalam doa. Minta. Hari ini minta, besok minta lagi, terus minta terus. Bukan hari ini saja minta, atau bukan hanya pada saat sakit tok minta, atau bukan hanya pada saat terkena musibah saja minta, setiap hari minta. Karena minta kepada Allah adalah ibadah. Kemudian apa? Beliau mengatakan dia merasa rugi dengannya dan meninggalkan doa. Kemudian di sini dikatakan Al-Hasan mengatakan apabila syaitan melihatmu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah, maka sungguh dia akan berpaling kepadamu. Syaitan kalau sudah lihat kita itu sudah rajin ibadah itu, maka dia udah akan berpaling, dia akan cari cara yang lain. Dia nggak bisa masuk lewat situ lagi. Apabila dia melihatmu senantiasa dalam ketaatan, dia akan membuatmu bosan dan menolakmu. Apabila dia melihatmu terkadang taat tapi terkadang tidak taat, maka syaitan akan bersemangat menggodamu. Jadi syaitan kalau ngelihat kita hari ini semangat, besok libur dulu gitu. Besoknya lagi semangat, ini syaitan makin semangat untuk menggoda kita. Ya, makin semangat untuk menggoda kita. Baik. Kemudian apa? Yang kedua, beliau mengatakan sesungguhnya ibadah yang paling dicintai Allah adalah amalan yang tepat, sederhana dan mudah, bukan yang memberatkan sendiri, bersusah payah dan menyusahkan diri. Contohnya gimana? Kan katanya tadi agama mudah, Ustaz. Ada model orang-orang yang meyakini kalau ibadahnya semakin berat, maka pahalanya juga semakin banyak. Contohnya gimana? Contohnya orang berpuasa, berpuasa. Pikirannya dia, puasa itu kalau makin capek, makin apa? Makin besar pahalanya. Pikirannya dia kayak gitu. Jadi apa yang dia lakukan? Ketika puasa, lari-lari keliling kota. Jadi biar semakin haus, semakin apa? Semakin banyak pahalanya. Ini malah tidak dapat apa-apa. Karena perbuatan itu adalah perbuatan apa? Yang memberatkan diri sendiri. Atau seperti tadi, seseorang mengatakan, saya mau baca Al-Quran 1 hari 30 juz. Memberatkan diri sendiri? Jelas memberatkan diri sendiri. 30 juz itu, 1 hari saja cuma 24 jam. 1 hari saja cuma 24 jam. Berarti dia mau bagi berapa itu? Kapan dia istirahat, kapan dia makan, kapan dia ini dan sebagainya.
Jadi seperti itu. Maka amalan kedua yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai adalah amalan yang tepat, sederhana dan mudah, bukan memberatkan diri, bersusah payah dan menyusahkan diri. Makanya tidak heran di situ kemudian ya, baik. Kita bacakan di sini dalil-dalilnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Oh, agama ini mudah. Enggak usah bikin sulit. Dan jangan memberatkan diri dengan apa? Dengan ibadah atau dengan agama ini, gitu. Baik. Kemudian di halaman 42 ya. Allah Subhanahu di situ dikatakan ayyul adyani ahabbu ilallahi azza wajal. Jadi sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ditanyakan kepada Rasulullah, agama apa yang paling dicintai Allah? Maka Nabi mengatakan al-hanifiyatu as-samha, agama yang lurus dan toleran. Maksudnya lurus itu gimana? Maksudnya apa? Lurus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Toleran, maksudnya toleran ini gimana? Dan ini yang sering disalah artikan. Toleran itu gimana? Kalimat toleransi ini sering disalah artikan. Apa makna toleransi? Toleransi adalah kalau ada orang yang ikut merayakan Natal, maka kita juga ikut. Itu toleransi. Terus toleransi gimana? Karena kenyataannya seperti itu. Banyak orang-orang mengatakan kalau ada orang melaksanakan Natal, kita tidak mengucapkan selamat Natal, berarti tidak toleran. Kan gitu ya? Orang Islam ketika melihat orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Buddha, orang-orang dan lainnya melaksanakan kegiatan ibadahnya, kita nggak ganggu. Kita nggak ganggu. Dia lagi kegiatan apa, kita nggak ganggu. Itulah yang disebut dengan toleran. Toleran. Nah, adapun mengatakan bahwa kalau Anda tidak mengucapkan selamat Natal berarti Anda tidak toleran, maka apa? Ini berarti paksaan. Berarti Anda memaksa saya untuk mengucapkan sesuatu yang saya tidak mau. Berarti yang tidak toleran siapa kalau seperti ini? Jelas ya? Jadi seperti itu. Kita tidak pernah memaksa orang agama lain, kalau nanti saya lebaran harus ucapin ya. Tidak ada. Adakah orang Islam yang memaksa seperti itu? Tidak ada. Maka kalau pada saat orang agama lain melaksanakan hari rayanya, kita tidak mengucapkan pun ya mestinya jangan marah. Kita nggak pernah maksa. Ya. Kalau pada saat kita hari raya dia mengucapkan, ya sudah. Anda sendiri kami nggak pernah paksa. Maka pada saat Anda berhari raya, kalau kami tidak mengucapkan, jangan marah. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian, ikhwas sekalian, di dalam hadis yang lain juga, jadi hadis-hadis yang beliau kutipkan di sini semuanya mendukung pembahasan tentang agama ini mudah. Agama ini mudah dan tidak diperbolehkan seorang muslim memberatkan dirinya dengan tujuan kalau saya memberatkan diri maka Allah akan makin mencintai saya. Tidak. Makanya hadis yang paling populer di dalam pembahasan ini adalah apa? Hadis ketika datangnya 3 orang bertanya kepada istri Nabi tentang gimana sih ibadahnya Rasul. Maka kemudian ketika Nabi mendengar 3 perkataan sahabat ini, maka Nabi kemudian mengatakan, akuntum qala kada wa kada, kalian yang bilang ini dan ini. Maka Nabi mengatakan apa? Sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi kata Nabi apa? Walakinni, tetapi aku berpuasa dan aku juga kadang berbuka. Maksudnya Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang di hari yang lain Nabi nggak puasa. Kemudian apa? Aku juga tidur, aku juga melaksanakan sholat. Nabi tidur di malam hari. Dan beliau mengatakan, wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi wanita-wanita.
Kemudian di akhir kata beliau apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tidak menyetujui apa? Atau yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Itu ada hadisnya, beliau kutipkan di halaman 46, ya, di halaman 46. Begitu pula Abdullah bin Amr bin Al-As menyelesaikan bacaan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Dan riwayat yang lain disebutkan setiap 3 hari sekali. Maka Nabi kemudian mengatakan orang yang menyelesaikan bacaan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia tidak paham. Maksudnya apa? Dia nggak ngerti apa yang dia baca. Udah baca, hanya gitu aja. Dia nggak paham apa yang dia baca itu, dia nggak paham. Padahal yang namanya membaca Al-Quran, yang kita kejar itu sebenarnya bukan sekedar, oh saya hafal, juz 30, hafal. Gitu. Tapi coba jelaskan surat apa yang ringan, surat At-Takatsur misalnya. Coba jelaskan itu apa ketika Allah berfirman alhaakumut takatsur, apa maknanya itu? Kebanyakan dari kaum muslimin mengatakan tidak tahu itu. Kalau nggak tahu, terus pada saat kita sholat membaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, apa yang kita rasakan? Tidak ada, nggak paham. Sebagian kaum muslimin juga seperti itu. Ketika membaca Al-Quran yang dikejar apa? Yang dikejar lagunya. Hah? Iya kan? Lagunya. Pokoknya lagunya indah, itulah yang oke. Apa yang dia baca enggak tahu. Jadi seperti itu. Makanya Nabi di sini mengatakan apa? Orang yang menyelesaikan bacaan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka dia nggak paham. Kemudian beliau juga mengatakan ditunjukkan puasanya Nabi Daud. Maka Nabi mengatakan la siyama afdalu min dzalik. Tidak ada puasa yang lebih baik dari puasa tersebut. Maka kalau ada orang mengatakan saya puasa terus sepanjang tahun, tidak ada hari putus, maka itu tak baik. Tidak baik. Bahkan itu memberatkan dirinya. Karena puasa yang paling banyak dilakukan dan termasuk puasa yang bagus adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Jadi seperti itu. Baik.